Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang surat Al-Azariyat ayat 56 dan surat Al-Baqarah ayat 30. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Aulia. Saya mahasiswa kelas manajemen reguler 2B, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Nah, yang pertama saya ingin menjelaskan tentang surat Al-Azariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Shadaqallahul adzim. Nah, dan yang artinya, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Arti surat Al-Azariyat ayat 56 menegaskan bahwa jin dan manusia sebagai makhluk yang mau beribadah, sebab keduanya telah diberikan kemampuan berpikir dan keinginan. Dengan berbekal kemampuan tersebut, jin dan manusia dituntut untuk beribadah secara total. Terlebih lagi, buat manusia didaulatkan sebagai makhluk terbaik ciptaannya karena dibekali akal dan pikiran. Di dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan jin dan manusia diperintahkan untuk beribadah bukan karena Allah butuh disembah, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji ketaatan jin dan manusia sebagai makhluk yang telah diciptakannya. Sebagaimana yang telah dijelaskan, ibadah yang dimaksud bukan hanya ibadah-ibadah yang bersifat ritus semata. Hal ini perlu dipertegas karena sebagian orang beranggapan bahwa selain sholat, zakat, puasa, haji, dan mengucapkan 2 kalimat syahadat tidak termasuk ibadah. Padahal, ibadah itu mencakup segala aspek kehidupan, baik amal, pikiran, dan perasaan yang didasarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah adalah jalan hidup untuk mencakup semua hal yang bermuara kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, kita belum benar-benar dikatakan beriman hanya karena menjalankan sholat 5 waktu. Keimanan yang diukur dari ritual yang tampak semata hanya mengertikan makna iman itu sendiri. Dan biasanya pemahaman seperti ini sering kita jumpai di kalangan orang awam. Akan tetapi, untuk mengawali dalam melatih beribadah secara istiqomah dan ikhlas, yang terpenting ia tidak merasa dirinya paling baik dan selalu paling benar. Sebab mukmin yang sejati tidak akan menyombongkan dirinya sendiri. Itu adalah penjelasan dari surat Al-Azariyat ayat 56. Nah, yang kedua yaitu surat Al-Baqarah ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Kata khalifah secara harfiah berarti pengganti. Akar katanya adalah khalifah, artinya sesuatu yang ada di belakang.
Khalifah diartikan pengganti, pemimpin, atau penguasa. Al-Quran mengungkapkan khalifah dengan berbagai ungkapan, diantaranya khalifah, khulafa, halaif, yastahilif, dan halfa atau hilfah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada malaikatnya bahwa dia akan menjadikan Adam alaihissalam sebagai khalifah di bumi, maka para malaikat itu bertanya, mengapa Adam yang akan diangkat menjadi khalifah di bumi, padahal Adam dan keturunannya kelak akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah di bumi. Para malaikat menganggap bahwa dirinya lebih patut memangku jabatan itu, sebab mereka makhluk yang selalu bertasbih, memuji dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan anggapan mereka itu, dan Dia menjawab bahwa Dia mengetahui yang tidak diketahui oleh para malaikat. Maksudnya, yakni Allah mengetahui kemaslahatan yang baik dalam penciptaan makhluk yang suka melakukan kerusakan, seperti yang malaikat sebutkan, dan kemaslahatan itu tidak kamu ketahui, karena Allah akan menjadikan di antara mereka para nabi, rasul, orang-orang soleh, dan para wali. Di sini ada tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama yaitu beribadah kepada Allah. Terus yang kedua, memimpin dirinya sendiri maupun orang lain. Terus yang ketiga yaitu menjaga alam dan saling menyayangi. Yang keempat, saling menyayangi dan menjaga setiap sesama umat manusia. Yang kelima, memakmurkan dan memelihara bumi. Itu adalah tugas-tugas dari khalifah di muka bumi. Terus ada 4 contoh perilaku yang menggambarkan khalifah. Yang pertama, senantiasa berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Yang kedua, selalu menjunjung tinggi perdamaian dan persaudaraan. Yang ketiga, selalu menjaga dan melestarikan bumi dari kehidupan yang dapat merusak penghuninya. Yang keempat, yang terakhir, yaitu selalu berkeinginan untuk meraih kehidupan yang lebih maju dan cara yang lebih baik dan benar. Nah, tadi itu adalah penjelasan atau penafsiran dari Quran Surat Al-Azariyat ayat 56 dan Surat Al-Baqarah ayat 30. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.